Is Ian any different than your past opponents? Because obviously he's very tall, he's very rangy, he can make the fight slow if he wants to. What do you make of his skill set? His skills, I just have to run in this camp too much because I have to follow him because he run too much. I know his game plan. We always see his fight, and he have same style always. But I will try to catch him, take him down. Just what I did with my all opponents. Bulan Agustus merupakan musim panas terakhir di Amerika Serikat, sekaligus bulan terakhir untuk rangkaian event UFC spesial musim panas. UFC memang menjanjikan event spesial di musim panas tahun ini, dan sudah dipenuhi janji itu dengan menghadirkan dua kartu yang super fantastis secara hype di bulan Juni dan Juli. Namun sayangnya sampai detik ini, banyak fans yang kecewa dengan penutup event spesial musim panas ini, yaitu UFC 330, yang banyak disebut fans hanya digendong oleh Islam Makhachev dan Ian Garry saja. Selebihnya, petarung pengisi roster event tersebut jauh di bawah ekspektasi fans. Fans berharap UFC memberikan bintang lainnya seperti Paulo Costa, Jiri Prochazka, Carlos Prates, hingga Michael Morales. Tapi hingga hari ini, hanya Michael Morales saja yang mengatakan siap bertanding dan belum diumumkan secara resmi oleh UFC. Lalu, apakah bulan Agustus ini akan menjadi bulan yang membosankan untuk para fans UFC? Tentu saja tidak. Justru untuk fans UFC Indonesia, bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat menarik karena ada banyak event yang layak untuk dinantikan. Usman Nurmagomedov has finished his contract with PFL. Is that someone you'd be interested in signing and bringing to the UFC? Sure. Selamat datang di segmen Extra Time, di mana dalam konten kali ini kita akan membahas partai-partai menarik yang tersaji di bulan Agustus ini. Sebagai disclaimer, video ini insya Allah akan diposting di tanggal 3 Agustus dan bisa jadi ada perubahan jadwal atau line up event menyusul berjalannya waktu. Jadi tanpa opening yang saya tidak bisa buat karena skill ngedit saya terlalu menyedihkan, mari kita mulai. Pertandingan pertama yang layak disimak adalah main event UFC Fight Night akhir pekan nanti, yaitu antara sang ranking 8 kelas ringan UFC, Mateusz Gamrot versus sang ranking 12, Qoilan Salkit. Ini adalah laga klasik antara grappler versus striker. Gamrot merupakan salah satu pegulat terbaik di kelas ringan saat ini, yang dengan gulatnya itu ia mampu mengalahkan Arman Tsarukyan. Namun sayangnya, striking Gamrot belum begitu berkembang, karena itu ia sering kesulitan jika meladeni striking lawannya. Sedangkan Salkit adalah kebalikannya. Ia merupakan salah satu striker paling kreatif di kelas ringan saat ini, tapi skill grapplingnya masih dipertanyakan. Ya, memang betul ia mulai memperdalam ilmu grappling, tapi apakah ia mampu menahan gempuran takedown dari Gamrot adalah hal yang menarik untuk dinantikan. Begitu juga dengan Gamrot, apakah dia mampu menahan ancaman striking dari Salkit yang sudah menelan banyak korban di kelas ringan. Pemenang dari laga ini sudah pasti akan mendekatkan posisinya ke top 5 ranking kelas ringan dan berkesempatan untuk menantang petarung ranking atas lainnya. Kemudian di tanggal 12 Agustus waktu Indonesia Barat, ada petarung harapan kita semua, yaitu sang juara kelas terbang Cage Fury, Bilal Hasan, yang akan mencoba pertaruhannya untuk masuk UFC dengan melawan petarung asal India, yaitu Mridul Saikia. Mridul Saikia bukanlah petarung sembarangan. Di promotor lokal, dia memiliki rekor tak terkalahkan sebelum akhirnya ditumbangkan saat mengikuti event Road to UFC edisi sebelumnya. Jadi rekornya yang sekarang adalah 9 kali menang dan 1 kali kalah, yang mana secara angka cukup cantik. Tentu saja Bilal Hasan sangat diunggulkan di sini karena selain rekornya yang tak terkalahkan, Bilal juga memiliki keunggulan dengan pengalaman bertarung di promotor sekelas Cage Fury yang tentu saja lebih baik dibandingkan promotor tempat Saikia bertarung. Namun MMA tidaklah sematematika itu, jadi kita berharap Bilal tetap fokus
agar bisa menang dengan meyakinkan. Menang memang harga mati, tapi masalahnya jalan yang ditempuh Bilal untuk menuju UFC adalah Dana White Contender Series, di mana petarung tak hanya dituntut untuk menang, tapi juga menang spektakuler dan menghibur. Walaupun menang, tapi caranya dianggap membosankan, maka tetap tidak akan mendapatkan kontrak. Tapi jika benar-benar mampu meyakinkan Dana White, maka satu kemenangan pun sudah cukup bagi Bilal untuk secara resmi masuk ke UFC. Ya, semoga berjalan lancar sih, karena setelah Bang JK Saragi, kita masih belum memiliki petarung Indonesia yang merasakan ganasnya oktagon UFC. Untuk preview lengkapnya akan saya bahas di video terpisah, jadi tolong ditunggu ya. Kemudian di tanggal 16 Agustus, kita akan tiba di event yang sangat ditunggu oleh fans UFC, yaitu event UFC 330. Meskipun saya yakin mayoritas fans hanya peduli pada main eventnya saja. Islam Makhachev akan mencoba mempertahankan sabuk kelas welternya melawan penantang yang super feminim. Maksud saya penantang yang sangat berbahaya asal Irlandia, yaitu Ian Machado Carey. Laga ini sangat ditunggu karena sudah lama kita tidak menyaksikan sang raja pound for pound bertarung. Sempat tersebar rumor bahwa Makhachev akan pensiun jika menang nanti, tapi dalam Red Corner MMA, Makhachev menjelaskan bahwa ia masih berambisi untuk menambah rekornya dan tidak berniat pensiun jika menang. Ian Carey sendiri juga bukanlah lawan yang bisa disepelekan begitu saja. Ya teman-teman, bisa sepelekan ucapan dan pemikirannya yang tidak umum sih, tapi skill bertarungnya bukanlah bualan semata, karena dia adalah sosok yang mampu mengalahkan Belal Muhammad, Michael Venom Page, hingga Carlos Prates dalam kondisi short notice. Ya meskipun ronde kelima digebukin juga sih. Untuk preview lengkapnya, seperti biasa akan saya sajikan menjelang pertandingan. Jadi tetap stay tune ya, agar tidak ketinggalan. Should look at his wife and know that that's the person I need to listen to. Like if the world was run by women, we'd all live in a better world. Like it would all be simpler and easier. That's the fact of the matter, whether you want to agree with it or not, or you think whatever it is, if women ruled the world and we just listen to them and let them take over, it would be an easier world. Seminggu setelahnya, yaitu tanggal 23 Agustus, ada match up menarik di kelas menengah antara Anthony Hernandez versus Gregory Rodriguez. Ya ini nggak tahu bakal banyak penontonnya atau tidak di Indonesia sih, tapi dalam percaturan kelas menengah, laga ini cukup memiliki nilai khusus. Namun karena saya tidak yakin peminatnya banyak di sini, jadi langsung saya skip saja ke event setelahnya, yaitu event UFC Shanghai, di mana sang ranking 3 kelas bantam UFC Umar Nurmuhammadov akan melawan sang ranking 6 sekaligus petarung tuan rumah, yaitu Song Yadong. Umar tentu akan menginginkan kesempatan title shot kedua agar tidak terus-menerus dibully oleh fans karena kalah oleh Merab Dvalishvili di kesempatan pertamanya. Apalagi sang adik yaitu Usman Nurmuhammadov sudah melakukan prestasi luar biasa di PFL dan rumornya akan segera bergabung ke UFC. Sedangkan Song Yadong sendiri ingin mempertahankan tren kemenangannya untuk terus naik ranking dan tentu tak ingin mengecewakan pendukungnya di kampung halamannya sendiri. Jika Umar bisa menang, maka persaingan penantang sabuk kelas bantam akan semakin ketat karena Sean O'Malley pun juga sudah siap antre setelah Merab Dvalishvili. Demikian segmen Extra Time kali ini. Gimana nih? Apakah Agustus ini adalah momen yang bagus untuk mengakhiri summer di UFC? Atau tetap kecewa dengan keputusan UFC yang kurang megah dalam memberikan pendukung untuk Islam Makhachev di UFC 330? Tulis di kolom komentar ya. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk terus mendapatkan update informasi serta konten menarik lainnya seputar dunia UFC. Terima kasih.
yourself. What do you make of E as an opponent and kind of carrying on that rivalry between countries? This is just like a regular opponents, nothing some between country, but still we have 2-0 now. It's gonna be 3-0.